Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan kita sekarang masuk di bab ke-7. Beliau berkata, wa ammal mas'alatu sabi'atu. Sedangkan pertanyaan ke-7, yaitu bab ke-7, wahiyya qaulu sa'il, yaitu ucapan orang-orang yang bertanya, ma'a jawabuna lil malahidati wazzanadiqati al-munkirina li'adzabil qabri. Apa jawaban kita untuk membantah orang-orang yang mulhid, orang-orang yang ateis, wazzanadiqah, dan orang-orang yang zindik, orang-orang yang menyimpang, al-munkirina li'adzabil qabri, di mana mereka mengingkari azab kubur, wasa'atihi wa dhiqihi, dan mengingkari luasnya kubur bagi orang yang beriman dan sempitnya kubur bagi orang-orang yang kafir, wa kaunihi hufratan min hufarin nar, dan mereka mengingkari bahwa kuburan itu bisa menjadi jurang dari jurang neraka, au raudhatan min riyadil jannah, atau taman dari taman-taman surga, wa kaunil mayyiti la yajlisu wa la yaqudu fihi, dan mereka juga mengingkari kalau mayit itu bisa duduk dan mayit itu bisa ditanya. Yaitu maksudnya di sini pembahasan yang ke-7, yaitu pertanyaan orang-orang yang bertanya kepada beliau, kepada Imam Qayyim, tentang bagaimana kita membantah orang-orang yang ateis atau orang kufar, orang-orang yang mengingkari azab kubur, di mana mereka meyakini azab kubur itu enggak ada, sehingga tidak ada namanya pertanyaan malaikat mungkar nakir, tidak ada namanya mayat didudukkan, tidak ada namanya siksaan, tidak ada namanya kenikmatan. Qalu, mereka orang-orang kufar yang mengingkari alam kubur dan orang-orang ateis, mereka mengatakan hujahnya mereka, dalilnya mereka. Kemudian nanti Imam Qayyim membahas bantahan kepada mereka. Qalu, mereka mengatakan, fa inna nakshiful qabra. Kata mereka, karena kami itu kalau bongkar kuburan, ada orang meninggal kemudian kita bongkar kuburan, fala najidu fihi malaikatan, kami tidak mendapatkan malaikat. Di dalam kuburan enggak ada malaikat. Yatribunal mauta bimatarikil hadid, kita tidak pernah mendapatkan ada malaikat yang memukul orang-orang yang sudah mati dengan pukulan besi. Wala najidu hunaka hayatin wala fa'abin wala niran ta'ajjaj, demikian juga kita enggak mendapatkan di kuburan itu ada ular, demikian juga ada api, kemudian ada sisa, enggak ada. Walau kasyafna halahu fi halatin minal ahwal lawajadnahu lam yatakhayyar. Bahkan kalau kita bongkar kuburan, kita tidak mendapatkan perubahan. Ya kuburan seperti itu, enggak berubah sama sekali. Walau wada'na ala ainihi, sampai kalau kita itu letakkan mata yaitu kapas di matanya, atau kita letakkan rekaman, ya enggak ada perubahan sama sekali. Kaifa yufsahu lahu mudda basarihi, bagaimana mungkin kok kuburan itu sejauh mata memandang? Ayudayyak alaihi, atau kuburan itu disempitkan. Wa nahnu najiduhu bihalihi, dan kami mendapatkan kondisinya sama ketika orang itu dikuburkan.
wa nahnu wa najidu masahatahu ala haddi ma hafarnaha. Kita kalau bongkar kuburan ya sama dengan kalau kita kuburkan, yaitu ya seperti itu juga, nggak ada perubahan. Maka ikhwanuhu min ahlil bid'ah wa dhalal, ucapan-ucapan orang filsafat ini ditambah lagi nanti dengan ucapan orang-orang ahlul bidah dari kalangan Islam. Mereka mengatakan wa kullu haditsin yukhalifu muqtadul aql wal his, kata orang-orang ahlul bidah. Mereka mengatakan semua dalil baik Al-Qur'an maupun hadis yang menyelisihi akal sehat dan menyelisihi indrawi, yaitu perkara-perkara yang indrawi, yuqta bitakhtiyati naqilihi, maka kami putuskan dan kami hukumi bahwa hadis itu keliru. Ini kata orang-orang ahlul bidah, yaitu setiap hadis yang nggak sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan indera, maka kita salahkan hadis. Berarti hadisnya itu salah. Hadisnya itu salah. Mungkin salahnya itu orang yang menukilkan. Berarti para penukil hadis itu orang-orang yang salah. Lalu mereka juga mengatakan, wa nahnu narul masluba ala khushabatihi muddatan tawilatan. Kami juga mendapatkan kalau ada orang yang disalib di atas kayu dalam kurun waktu yang lama, la yus'al wa la yujib, tidak ada malaikat yang bertanya, demikian juga orang itu yang disalib pun enggak menjawab. Wala yataharrak wa la yatawaqqat jasmuhu naron, demikian juga badannya enggak bergerak, demikian juga badannya tidak dibakar. Demikian juga kalau orang dimakan sama binatang buas atau dimakan sama burung predator, sampai daging-dagingnya dimakan, yo nggak ada perubahan, malah jadinya kotoran. Maka bagaimana mungkin kok ada, kata mereka, bagaimana mungkin ada dua malaikat mendudukkan, kemudian nanti bertanya siapa Tuhanmu, dan yang ini nggak masuk akal, kata mereka. Nah, jadi intinya di sini hujahnya mereka, hujahnya orang-orang yang mengingkari azab kubur, kata mereka mengatakan karena akalnya mereka tidak masuk, yaitu azab kubur itu tidak masuk akal, demikian juga tidak masuk indera mereka. Kenapa? Karena kuburan kalau dibongkar ya masih seperti itu, direkam pun ya nggak ada rekaman pertanyaan malaikat, sehingga kata mereka dalil-dalil yang menceritakan tentang azab kubur dan nikmat kubur semuanya salah, dalilnya itu salah. Ini kata mereka, yaitu kata orang-orang yang menyimpang. Dan ini ada yang mengatakan itu dari kalangan orang-orang yang kufar, memang latar belakang mereka itu orang kafir. Demikian juga ada nanti sekte-sekte Islam yang mengatakan seperti itu, sekte-sekte Islam yang mengingkari tentang azab kubur, dan itu ada di dalam sekte Islam, ada seperti itu. Terus bagaimana kita menjawab mereka? Maka beliau mengatakan fanahnu nadhkuru umuran yu'lamu bihal jawab. Kita nanti akan menyebutkan beberapa perkara, dengan perkara ini yang kita sebutkan, kita itu mudah sekali menjawab pertanyaan mereka. Nanti beliau menyebutkan ada 9. Beliau nanti Imam Qayyim menyebutkan ada 9 masalah, dan itu semuanya jawaban bagi orang-orang yang mengingkari azab kubur. Karena dalilnya mereka itu nggak masuk akal dan tidak masuk indera, yaitu tidak masuk akal mereka dan tidak masuk indera mereka. Masalah yang pertama, al-amrul awal, perkara pertama yang beliau sebutkan, ayyu'lam anna rasul salawatullahi salamuhu alaihim lam yukhbiru bima tuhilul uqul. Itu nanti beliau itu ngasih beberapa kaidah-kaidah, dan kaidah-kaidah penting semua ini. Beliau mengatakan perkara pertama yang harus kita ketahui, bahwa Rasul ketika mereka diutus sama Allah Ta'ala, mereka tidak datang dengan membawa perkara yang mustahil bagi akal, wa taqta'u bistihalatihi, atau perkara yang akal sudah memvonis kalau itu tidak masuk akal. Itu tidak mungkin. Ini kaidah, jadi kaidah fahami ini, penting ini. Nabi dan Rasul ketika datang, mereka tidak membawa perkara yang mustahil bagi akal. Bal akhbaruhum kisman. Tapi kabarnya Nabi dan Rasul kalau datang membawa kabar,
kabarnya Rasul itu ada dua perkara. Kabarnya Rasul itu ada satu dari dua perkara. Yang pertama, ma tashhadu bihil uqulu wal fitar. Yang pertama, kabar-kabar Nabi dan Rasul yang disaksikan oleh akal dan fitrah manusia. Contohnya misalkan Nabi dan Rasul mengabarkan kalau ada Allah Sang Pencipta. Adanya Allah dan adanya Sang Pencipta itu juga diakui oleh akal manusia dan fitrah manusia. Sehingga apa? Sehingga kabarnya Allah dan kabarnya Rasul diakui oleh akal yang sehat dan diakui oleh fitrah yang sehat. Ini yang pertama. Jadi kabar-kabar yang didatangkan sama Rasul itu disepakati juga oleh akal manusia dan fitrah manusia. Yang kedua, perkara yang kedua, mala tudrikuhul uqulu bimujarradiha. Ada juga kabar-kabar Nabi dan Rasul yang akal tidak bisa berdiri sendiri untuk menetapkan. Akal tidak bisa berdiri sendiri. Kal ghuyub, seperti perkara yang ghaib. Adanya alam kubur, adanya alam akhirat, akal tidak bisa menetapkan dengan sendiri. Tetapi akal itu harus mengikuti dalil tentang rincian-rincian perkara itu. Kalau akal secara berdiri sendiri tidak bisa. Wala yakunu khabaruhum muhalan fil aqli aslan. Perkara ghaib yang didatangkan oleh Nabi dan Rasul itu tidak mungkin kalau perkara itu masuk dalam perkara yang tidak masuk akal. Masuk akal, tetapi membingungkan akal. Begitu kata para ulama mengatakan, Allah mengutus para Nabi dan Rasul, terkadang Nabi itu membawa perkara tuhirul uqul. Nabi itu terkadang datang dengan membawa perkara yang membingungkan akal. Akal itu bingung. Tetapi tidak mungkin membawa perkara yang mustahil bagi akal. Jadi akal itu terkadang bingung. Contohnya misalkan tentang alam kubur. Akal kita itu bingung. Kenapa bingung? Karena nggak terindra. Kecuali kalau perkara yang terindra bisa, tapi ini nggak terindra. Tetapi alam kubur itu mustahil bagi akal? Nggak mustahil. Cuma membingungkan kita karena nggak terindra. Tapi ketika datang dalil-dalil tentang adab kubur, akhirnya nanti akal kita itu bisa menerima. Bukan itu mustahil bagi akal, nggak mustahil. Cuma membingungkan bagi akal. Kenapa membingungkan? Karena akal tidak bisa berdiri sendiri untuk menetapkan. Setelah itu beliau mengatakan, fakullu khobarin yudhannu annal aqla yuhiluhu. Maka setiap kabar dari Rasulullah SAW di mana orang mengatakan ini nggak masuk akal ini. Ada orang mengatakan bahwa kabarnya Rasul nggak masuk akal. Fala yakhluwa min ahadi amrain. Maka hanya satu dari dua kemungkinan. Jika ada orang misalkan mengatakan ini hadis ini nggak masuk akal, hadis katanya ada kubur nggak masuk akal, maka hadis yang tidak masuk akal itu cuma satu dari dua kemungkinan. Yang pertama, imma ayyakunal khobaru kadzaban alihim. Mungkin kabarnya Rasulullah itu palsu, sehingga tidak mungkin masuk akal. Berarti yang disalahkan itu kabarnya Rasulullah, karena kabarnya Rasulullah tidak sahih atau dhaif atau palsu. Sehingga berarti apa? Berarti yang salah itu kabarnya itu. Berarti hadisnya salah. Kenapa? Karena hadisnya lemah atau hadisnya itu palsu. Tidak bisa diyakini hadis itu. Ini yang pertama. Masalahnya itu di kabarnya Rasulullah yang tidak kuat. Atau yang kedua itu hadisnya sahih. Kok ada orang yang mengatakan ini gak masuk akal? Maka kalau seperti ini kemungkinan yang kedua berarti akal kita yang rusak. Berarti akal kita itu yang rusak. Maka kalau ada orang mengatakan ini hadis ini gak masuk akal, maka kemungkinan cuma satu dari dua. Pertama, yang disalahkan hadisnya. Jika memang hadisnya itu palsu. Kalau hadisnya kita bongkar, kemudian kita teliti, oh rupanya memang hadisnya itu hadis palsu. Wajar kalau hadis palsu nggak masuk akal. Ini kemudian yang pertama. Kedua, kalau kita teliti kok hadisnya sahih, kemudian ada orang yang mengatakan ini nggak masuk akal, maka kita katakan berarti akal Anda itu yang bermasalah. Berarti rusak akal Anda itu.
Misalkan Rasulullah mengabarkan tentang alam, namanya alam kubur, ada namanya azab, ada namanya kenikmatan. Hadisnya sahih, bahkan mutawatir. Hadisnya tingkatannya mutawatir. Surga dan neraka jelas sekali. Kok ada orang mengatakan ini nggak masuk akal? Mosok ada surga dan neraka nggak masuk akal? Maka kita katakan berarti akal Anda yang rusak. Kenapa? Karena akal saya menerima gitu loh. Akal saya menerima gitu loh. Akal saya menerima kalau ada namanya azab kubur, kita menerima gitu loh. Kok Anda nggak menerima dan Anda mengatakan itu nggak masuk akal, berarti akal Anda yang rusak kan itu. Kenapa? Karena hadisnya nggak ada masalah, dalilnya itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah otak Anda. Nah, jadi fahami di sini intinya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau membahas penting sekali kaidah yang pertama nanti untuk menghadapi mereka orang-orang yang aklaniyun, pendewa akal, sehingga yang tidak masuk akal, tidak masuk indera mereka, mereka ingkari. Maka kita katakan, ringkasannya saya ringkaskan, apa yang dibawa sama Nabi dan Rasul itu ada satu dari dua kemungkinan. Yang pertama, apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul itu, akal itu membenarkan langsung. Bahkan akal itu bisa menetapkan tanpa dalil. Contohnya seperti wujudnya Allah, akal bisa membenarkan. Hatta orang-orang yang hidup di hutan belantara, tidak tahu Al-Quran, tidak tahu hadis, mereka itu mencari Tuhan. Mereka itu mencari Tuhan. Menunjukkan apa? Bahwasanya wujudnya Tuhan ditetapkan oleh akal dan ditetapkan oleh fitrah. Jadi berdiri sendiri itu bisa akal, walaupun rinciannya nggak bisa kecuali dengan dalil. Kemudian yang kedua, ada juga kabar dari Rasul yang akal tidak bisa berdiri untuk menetapkan. Kenapa? Karena itu masuk perkara yang gaib, di mana perkara gaib itu membingungkan akal. Akal itu bingung. Kenapa bingung? Karena nggak bisa terindra. Karena tidak bisa terindra. Sehingga perkara itu membingungkan akal. Perkara yang membingungkan akal itu, apakah semua itu mustahil? Belum tentu itu mustahil. Tidak semua yang membingungkan akal itu mustahil. Mungkin zaman dulu bingung orang itu. Contohnya misalkan orang dari Mekah menuju Palestina dalam satu malam, itu membingungkan. Enggak mustahil, tapi membingungkan. Kenapa? Karena alat transportasi mereka itu masih rendah, masih sederhana. Sekarang ketika sudah ada pesawat biasa gitu loh, perjalanan, sehingga Isra Mi'rajnya Rasulullah kalau zaman dulu itu sesuatu yang membingungkan. Kalau zaman sekarang itu sesuatu yang biasa. Kenapa? Kecepatannya sudah seperti itu. Sehingga maksudnya apa? Kabar dari Allah itu, kalau ada orang kok mengatakan itu nggak masuk akal, maka kemungkinannya cuma satu dari dua. Yang pertama, yang rusak itu dalilnya. Dalilnya ada yang rusak, yaitu dalilnya lemah atau dalilnya itu palsu. Atau yang kedua, kalau ada orang mengatakan ini dalil nggak masuk akal, kemungkinan yang kedua, akal Anda itu yang bermasalah. Kemudian yang kedua, ini kaidah, beliau nanti menyebutkan beberapa kaidah. Kalau kita paham kaidah-kaidah ini, paham kita nanti untuk menjawab orang-orang yang mengingkari alam kubur disebabkan karena mereka itu membongkar alam kubur, kuburan, dan tidak ada perbedaan sama sekali, perubahan nggak ada. Yang kedua, ayyufham anir rasul muraduhu min ghairi huluwin wala taksir. Yang kedua, kewajiban kita itu memahami ucapan Allah, firman Allah, dan ucapan Rasul dengan pemahaman yang benar. Kewajiban kita, enggak boleh kita itu berlebihan memahaminya, demikian juga tidak boleh kita itu meremehkan. Tetapi kita itu memahami ucapan Allah dan ucapan Rasul itu sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kadarnya. Maka jangan dibawa firman Allah dan sabdanya Rasulullah kepada kemungkinan yang tidak mungkin. Kemungkinan yang tidak mungkin, maka harus dibawa kepada kemungkinan yang mungkin. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, waqad hasala bi ihmali dzalika wal uduli anhu minad dhalal wal udul anis shawab ma la ya'lamuhu illallah. Kebanyakan rusaknya keyakinan seseorang itu karena mereka itu keliru dalam memahami. Keliru dalam memahami. Jadi mereka memahami firman Allah, memahami sabda Rasulullah itu keliru. Setelah itu beliau mengatakan, kata beliau bagus sekali. Bal su'ul fahmi. Jeleknya pemahaman
anillahi wa rasulihi, tentang Allah dan Rasul, aslukul bid'atin, itu merupakan pondasi inti semua bid'ah. Jadi bid'ah itu munculnya dari mana muaranya itu? Karena orang itu jelek pemahamannya terhadap firman Allah dan sabdanya Rasulullah SAW. Nasya'at fil Islam, dan itu bid'ah yang bermunculan dari Islam, itu asal mulanya seperti itu. Asal mulanya karena mereka itu jelek dalam memahami. Bal huwa aslu kulli khata'in fil usuli wal furu', dan itu merupakan asal kesalahan dalam masalah usul dan furu' agama. La siyama idza udhifa ilaihi su'ul qasdi, terlebih kalau kesalahan pemahaman itu ditambah dengan kesalahan tujuan, niatnya salah. Kalau berkumpul dua-dua ini terkumpul semua kerusakan. Jadi gini, terkadang maksudnya beli itu, kita faham bahwasanya Allah itu berfirman di dalam Al-Quran. Demikian juga kita faham bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda dalam hadis-hadis beliau. Maka memahami firman Allah, memahami sabdanya Rasulullah harus dengan pemahaman yang benar. Harus dengan pemahaman yang benar. Tidak boleh kita terlalu hulu dalam memahami. Seperti Khawarij misalkan, hulu sampai akhirnya mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Keliru memahami. Demikian juga tidak boleh kita terlalu meremehkan dalam pemahaman, seperti nanti orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwa pelacur sama dengan imannya Jibril, imannya Nabi Muhammad SAW. Berarti apa? Pemahaman yang kacau ini, pemahaman yang kacau. Dalilnya nggak ada masalah, tapi pemahaman mereka yang kacau. Khawarij ketika mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, apa kata mereka? Mereka mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Kita katakan yang salah itu bukan ayatnya, ayatnya itu benar, tapi kalian itu salah memahami. Oleh itu kata Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan kalimatu haqqin yuradu bihi batil. Ini ucapan yang benar. Karena memang ayatnya seperti itu, tapi pemahaman mereka itu yang salah. Jadi salah memahami itu bahaya. Salah memahami itu bahaya. Terlebih lagi kalau dia itu sudah salah memahami, niatnya juga salah. Orang niatnya salah, ada hasad atau ada tujuan yang lain, kemudian salah juga memahami itu. Maka dua ini sumber semua musibah. Sumber semua musibah itu dua ini. Jeleknya pemahaman dan jeleknya tujuan. Kalau sudah pemahaman dia dan tujuan dia salah, maka semuanya rusak. Nah itu semua bid'ah itu munculnya dari mana? Munculnya dari keliru dalam memahami. Mereka itu terkadang pengen baik mereka itu. Orang-orang yang berbuat bid'ah itu kan mereka pengen mengamalkan kebaikan. Cuma keliru memahami. Pemahaman mereka itu keliru, akhirnya mereka itu jatuh pada perkara yang menyimpang. Bukan karena mereka itu sengaja, bukan. Mereka itu cara memahaminya keliru sehingga jatuh pada penyimpangan. Terlebih lagi kalau tujuannya sudah salah, niatnya memang untuk kesesatan, ditambah lagi dengan pemahaman yang salah, itu tambah lagi. Sengaja untuk salah dan memang pemahamannya salah, dan itu lebih parah lagi. Nah, jadi intinya di sini bahasanya kaidah yang kedua, fahami di sini kaidah yang kedua. Firman Allah dan sabda Rasulullah itu harus dibawa kepada pemahaman yang benar. Harus dibawa kepada pemahaman yang benar. Jangan sampai kita membawa firman Allah dan sabda Rasulullah kepada sesuatu yang tidak dicakup dari sabdanya Rasulullah dan firmannya Allah Ta'ala. Dan semua kerusakan munculnya dari sini. Munculnya dari jeleknya pemahaman. Ketika sudah pemahaman itu jelek, maka nanti semuanya rusak. Jadi orang itu kalau sudah keliru memahami, menganggap dia itu benar. Menganggap dia itu benar, padahal keliru dia itu sebenarnya itu. Kalau orang ini sudah nganggap benar, dia itu nganggap dirinya benar, karena keliru memahami. Orang seperti ini susah sekali untuk bertobat. Nah itu kenapa kok ahlul bidah itu, kata para ulama mengatakan, ahlul bid'ah itu lebih disukai sama iblis daripada maksiat. Karena beda, dosanya maksiat sama bid'ah itu beda. Kalau bid'ah, dosanya itu karena keliru pemahaman. Orang kalau sudah keliru pemahamannya, susah sekali memperbaiki pemahaman itu, susah gitu. Orang sudah memahami A misalkan ya, untuk merubah pemahaman A kepada B itu susah sekali, nggak mudah gitu. Apalagi kalau dia itu sudah memahami kalau dia itu benar.
dia itu berbuat kebaikan, itu susah sekali dirubah. Berbeda dengan maksiat. Maksiat itu bukan keliru pemahaman, dia itu keliru tujuannya gitu. Tujuannya memang untuk berbuat dosa dan maksiat. Tapi dia masih meyakini kalau zina itu haram, minum khamr itu haram. Dia masih meyakini itu haram. Itu lebih mending. Yaitu apa? Rusaknya itu tujuannya. Tujuannya rusak. Melanggar larangan Allah Ta'ala kan rusak tujuannya itu. Tapi dia masih meyakini itu larangan Allah Ta'ala. Tapi yang lebih parah itu adalah orang yang berzina dan dia menganggap ibadah. Seperti nikah mut'ah orang-orang Syiah ini. Ini kan keliru pemahaman, kacau pemahaman seperti ini. Mereka kalau suruh tobat, belum tentu mereka bertobat. Kenapa? Karena mereka menganggap itu ibadah. Ini menganggap mereka itu sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga keliru pemahaman itu fatal, bahaya. Dan semua bid'ah itu muaranya karena keliru memahami. Contohnya misalkan orang-orang sufi yang mereka meyakini kalau sudah tingkatan makrifat mereka tidak sholat, tidak puasa, boleh berzina, boleh minum khamr. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Apakah karena tujuannya jelek mereka itu? Enggak. Mereka tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa Allah Ta'ala itu berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Berarti kalau kita sudah yakin, selesai ibadah. Orang ini kalau suruh tobat, tobat kamu itu. Belum tentu dia itu mau tobat. Kenapa? Loh kan saya benar. Ini kan pemahaman saya seperti ini kan itu. Jadi belum tentu mereka yang menyimpang itu karena keinginan mereka, maksudnya itu karena kesengajaan. Belum tentu. Mereka itu menyimpang bukan karena sengaja menyimpang, bukan. Mereka itu menyimpang karena keliru dalam memahami. Pemahaman yang keliru ini bahaya. Apalagi kalau sudah keliru memahami ditambah dengan kesengajaan, itu tambah parah lagi itu. Jadi rusak dua-duanya. Rusak dalam tujuan, yang kedua rusak dalam pemahaman. Itu sumber semua musibah. Kemudian ketiga, perkara ketiga yang ini kaidah-kaidah, ini beliau masih membahas masalah kaidah-kaidah. Nanti kalau kita kaidah-kaidah ini faham, membahas atau membantah orang-orang yang mengingkari azab kubur itu mudah sekali. Kemudian perkara yang ketiga, beliau mengatakan Annallaha subhanahu ja'ala duar salasatan. Allah itu menjadikan negeri yang akan dilalui oleh manusia itu menjadi tiga. Yang pertama, darud dunia, negeri dunia. Itu seperti sekarang yang kita sedang jalankan. Kemudian yang kedua, wadarul barzah, yaitu alam kubur, yang itu di tengah-tengah antara dunia dan hari kiamat. Kemudian yang ketiga, wadarul qaror, yaitu negeri yang kekal dan abadi, yaitu hari kiamat. Berarti negeri itu ada tiga. Kita sekarang di alam dunia, nanti kita akan masuk di alam barzah, kemudian setelah itu kita akan masuk ke alam akhirat. Wa ja'ala likulli darin ahkaman takhtassu biha. Dan Allah menjadikan setiap negeri punya kekhususan masing-masing. Sehingga negeri dunia itu ada ciri khususnya ada. Tidak bisa disamakan dengan alam kubur, tidak bisa disamakan dengan alam akhirat, hukumnya beda semua. Wa rakkaba al-insan min badanin wa nafsin. Allah menciptakan manusia dan manusia itu terkumpul dua, yaitu jasad dan ruh, itu berkumpul dua. Dua kumpulan ini antara jasad dan ruh dalam setiap negeri yang dilewati itu hukumnya beda-beda. Maka di dunia antara jasad dan roh berbeda. Di alam kubur antara jasad dan roh beda. Di alam akhirat antara jasad dan roh beda. Semuanya itu memiliki hukum yang berbeda-beda. Kalau di dunia, hukum yang berlaku itu adalah hukum jasad. Sedangkan hukum roh nggak berlaku. Sehingga apa? Sehingga semua itu dikaitkan dengan jasad. Antum jasadnya mampu nggak? Oh, jasadnya mampu untuk ibadah, berarti wajib. Tidak beribadah kamu berdosa. Nggak ada urusan masalah hatinya. Hatinya kamu itu mampu atau tidak nggak urusan. Kenapa? Karena dunia itu standarnya adalah badan. Sehingga taklif pembenaran syariat, sholat itu nggak dikaitkan dengan hati. Anda mau sholat atau tidak nggak urusan. Yang penting kamu mampu, fisik kamu wajib sholat. Misalkan gini, kalau kita membahas ya, misalkan gini, Allah itu kan tahu, bahkan Allah yang mentakdirkan bahwasanya Abu Jahal itu kafir, Abu Lahab itu kafir, bahkan Abu Lahab itu kekal neraka jahanam. Allah sudah memvonis. Fir'aun juga kafir. Pertanyaan,
Kenapa kok Nabi Musa masih diutus kepada Fir'aun untuk mendakwah kepada Fir'aun? Kenapa Nabi Muhammad masih diutus untuk mendakwai Abu Jahal, kemudian mendakwai Abu Thalib, padahal Allah tahu kalau dia itu kafir dan gak mungkin beriman? Kenapa kok masih didakwai? Karena dunia itu tidak ada kaitan dengan takdir. Taklif maksudnya pembenaran syariat, tidak ada kaitan dengan hati. Dunia itu adalah hukumnya berlaku untuk badan. Selama badannya mampu, maka badan itu ada pembenaran syariat. Ini namanya hukum dunia. Sedangkan hukum alam barzah itu hukum untuk ruh. Alam barzah itu hukumnya ruh. Dunia hukumnya jasad. Alam barzah itu adalah hukumnya ruh. Sedangkan nanti di hari kiamat itu adalah hukumnya jasad dan ruh. Sehingga nanti di hari kiamat itu sempurna, antara jasad dan ruh itu sempurna. Sehingga kalau kita pahami ini, salah kaprah kalau seandainya alam barzah, kita membicarakan alam barzah disamakan dengan alam dunia. Itu salah kaprah. Kenapa? Alam barzah itu hukumnya beda. Jangan sampai kita meyakini bahwasanya alam barzah itu kayak alam dunia, yang mana mereka itu ya kepanasan dari matahari, sehingga kalau mereka dikuburkan di atasnya kasih atap, kemudian mereka disiram pakai air kuburannya supaya dingin. Ini alam dunia dan itu ngawur semua seperti ini. Kenapa ngawur semua? Karena mereka menyamakan alam dunia dengan alam barzah. Jadi alam barzah itu disamakan dengan dunia dan itu tidak bisa disamakan. Kenapa? Karena alamnya itu sendiri-sendiri. Setiap alam itu punya hukum sendiri-sendiri. Kemudian yang keempat, masalah yang keempat yang beliau sampaikan, annallaha subhanahu wa ta'ala ja'ala amral akhirati wa makana muttasilan biha ghaiban. Ini penting juga ini. Allah menjadikan kehidupan setelah kematian, yaitu setelah kita mati, berarti kita nanti masuk di alam barzah, kemudian masuk di alam akhirat, itu semuanya termasuk perkara yang ghaib. Sehingga kita bicara tentang alam kubur, itu kita bicara tentang perkara yang ghaib. Lah, kita bicara tentang perkara yang ghaib itu ada kaidah. Kita itu punya kaidah. Kaidahnya apa? Tauqifiyah. Kaidahnya adalah tauqifiyah, yaitu kita itu berbicara tentang perkara yang ghaib berhenti kepada dalil yang ada. Tidak boleh akal kita itu masuk. La dakhala fihil akal. Akal tidak boleh masuk ke dalamnya. Kalau akal itu masuk ke dalamnya rusak, karena ini perkara yang ghaib, nggak bisa terindra. Tidak bisa diindra, sehingga tidak boleh kita itu menggambarkan alam ghaib dengan akal kita. Oh, misalkan gini, misalkan seperti mereka. Kalau kita bongkar kuburan, lah kuburan kan nggak sama, nggak ada perubahan sama sekali. Orangnya yang masih seperti itu, tidak ada pertanyaan malaikat mungkar nakir, tidak ada palu, dan yang lainnya nggak ada. Maka kita katakan berarti Anda menggambarkan alam ghaib dengan otak Anda. Dan itu nggak bisa digambarkan alam ghaib itu dengan akal, nggak bisa. Terus apa yang kita kerjakan? Akal Anda itu berhenti kepada dalil. Sehingga yang ada dalilnya kita tetapkan, yang tidak ada dalilnya kita jangan membicarakan. Membicarakan perkara yang ghaib dengan akal itu semuanya kerusakan. Maka itu perkara-perkara yang ghaib itu nggak bisa kita tetapkan dengan akal. Tetapi perkara yang ghaib itu hanya kita tetapkan dengan dalil yang ada. Kalau ada dalilnya kita tetapkan, kalau tidak ada dalilnya kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi fahami di sini kita bicara tentang alam kubur itu kita bicara kepada perkara yang ghaib. Seperti misalkan kita nggak usah bicara masalah setelah kematian. Kita masih hidup saja. Kita masih hidup itu kita ada perkara yang nggak bisa terindra dalam diri kita, yaitu apa? Ruh. Kita itu punya ruh. Sekarang pertanyaan, ruh kita itu kayak apa? Bentuknya kayak apa? Sifatnya kayak apa? Kemudian roh kita itu kalau tinggal di dalam jasad kita itu modelnya gimana, cara tinggalnya, kemudian nanti keluarannya modelnya gimana. Roh yang ada dalam diri kita saja kita itu nggak paham. Dan kita nggak bisa menggambarkan. Semua gambarannya semuanya salah. Kenapa? Karena semuanya hayalan. Gambaran otak itu semuanya hayalan. Terus bagaimana caranya itu kalau kita bicara masalah roh? Kita kembali kepada dalil. Ada dalil yang menetapkan, maka kita tetapkan. Yang tidak ada, maka kita kembalikan kepada Allah Ta'ala.
Maka rusaknya orang-orang yang mengingkari azab kubur itu karena mereka menjadikan alam ghaib seperti alam nyata. Sehingga mereka menimbang alam ghaib, alam kubur dengan alam yang kelihatan dengan mata. Dibongkar kuburan, ya nggak ada perubahan sama sekali. Ya memang nggak ada perubahan karena itu alam dunia. Alam dunia nggak ada perubahan, tapi alam kubur itu berbeda. Alam kubur itu tidak seperti alam dunia, tapi alam kubur itu adalah alam yang itu berbeda, karakternya itu berbeda. Sehingga kita, alam kubur itu karakter kita adalah tauqifiyah. Kita itu harus berhenti kepada dalil. Kemudian kelima, masalah yang kelima, perkara yang kelima, annan narul lati fil qabri wal khadrah laysat min narid dunya wala min zar'id dunya. Bahwasanya orang ketika diazab di dalam kuburan, baik itu dibakar dengan api atau dia itu dipalu dengan palu atau malaikat mendatangi kemudian menyiksanya, semuanya ini bukan api dunia, bukan palu dunia, bukan siksaan dunia. Sehingga nggak ada namanya siksaan di alam kubur dari siksaan dunia itu nggak ada. Palu yang modelnya seperti palu yang kita bikin, ya nggak ada di alam kubur. Kenapa? Karena siksaan kubur itu bukan siksaan dunia, tetapi siksaan kubur itu adalah siksaan di hari kiamat. Terus bagaimana di hari kiamat? Di hari kiamat itu memiliki karakter yang berbeda. Apinya berbeda, demikian juga azabnya berbeda, palunya berbeda. Apakah seperti palu kita? Tidak. Tidak. Maka siksaan kubur, kalau seandainya ada nikmat kubur, demikian juga ada siksaan kubur. Itu semuanya bukan kenikmatan dunia dan bukan siksaan dunia. Sehingga tidak bisa kita samakan dengan dunia, nggak bisa. Itu adalah siksaan dan kenikmatan hari kiamat. Walaupun terkadang namanya sama-sama palu. Namanya palu misalkan itu. Atau namanya sama-sama api. Tapi palu dunia dengan palu hari kiamat itu beda sekali. Oleh itu Abdullah bin Abbas ketika menggambarkan tentang kenikmatan di surga, beliau mengatakan, ma fil jannati minad dunya illa asma. Tidak ada yang menyamakan antara kenikmatan surga dengan dunia kecuali nama saja yang menyamakan. Namanya sama-sama pisang. Di surga itu nanti ada delima. Di sana itu ada anggur. Sama namanya pisang, namanya anggur, namanya delima. Tetapi hakikatnya berbeda. Oleh itu Allah telah mengatakan dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadiyas sholihin, saya siapkan kenikmatan bagi orang-orang soleh, mala ainun ro'at, kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khotola ala qalbi bashar, dan kenikmatan yang tidak pernah terbetik dalam pikiran manusia. Walaupun namanya sama, tetapi sangat berbeda sekali. Sehingga maksudnya di sini fahami bahwasanya kalau di alam kubur itu ada kenikmatan, kenikmatan kubur itu nggak seperti kenikmatan dunia. Dimana orang kalau nikmat dunia itu misalkan kalau tidurnya nikmat, berarti di sini tuh kasurnya empuk, kemudian nanti ada AC-nya, kemudian yang lainnya lah itu. Lah kuburan kita bongkar, lah kok sama saja, nggak ada kasurnya, nggak ada AC-nya, nggak ada. Maka kita katakan berarti Anda itu menyamakan kenikmatan alam kubur dengan kenikmatan dunia. Siksaan misalkan ketika orang disiksa dalam kuburnya, dibongkar ya nggak ada apa-apa itu, apinya nggak ada, ininya nggak ada. Maka kita katakan berarti Anda itu menyamakan siksaan kubur dengan siksaan dunia, dan itu beda. Setelah itu beliau mengatakan bal a'jabu min hadza. Kehidupan alam akhirat itu sangat berbeda sekali, tidak bisa disamakan dengan dunia. Beliau mengatakan bahkan terkadang ada dua orang yang dikuburkan sama dalam satu tempat. Ahaduhuma ila jambil akhar, bersampingan, yaitu bersama-sama dikuburkan. Hadza fi hufratin min hufur niran, yang satu sedang diazab dalam kuburnya, sedangkan yang kedua diluaskan kuburannya sejauh mata memandang, dan dia itu mendapatkan kenikmatan walaupun di dunianya jasadnya bareng. Misalkan terjadi musibah sekarang ini, longsor misalkan, tenggelam semua, satu kampung tenggelam semua. Mereka sama dalam satu tempat, tetapi mereka di alam kuburnya beda-beda. Ada yang di alam kuburnya itu diluaskan kuburannya sejauh mata memandang, dan yang kenapa? Karena ini sudah nikmat akhirat dan azab akhirat, sehingga tidak bisa disamakan dengan nikmat dunia dan azab dunia.
Kemudian masalah yang berikutnya, karena beliau menyebutkan ada sekitar 9 masalah, itu nanti kalau kita paham ini semuanya, itu nanti syubhatnya mereka akan hilang. Beliau nanti membahas di sini panjang, tapi kita lewati panjang sekali, yaitu cerita-cerita tentang banyak sekali orang-orang yang terkadang ditampakkan sebuah alam kubur, ditampakkan terkadang itu, yaitu terkadang ditampakkan api yang nggak masuk akal, terkadang itu nggak masuk akal gitu, yaitu orang bongkar kuburan, setelah itu tiba-tiba ada apinya, nggak masuk akal. Terkadang orang gali kuburan, tiba-tiba datang ular besar di situ. Terkadang ada orang dikuburkan, besoknya jasadnya sudah dimuntahkan sama kubur. Terkadang nggak masuk akal itu nggak masuk, dan itu terjadi. Itu hanya Allah pengen mencontohkan saja. Terkadang banyak kejadian-kejadian yang nggak masuk akal, dan itu ada. Dan itu ada sebagai gambaran tentang kejadian di alam kubur. Alam kubur terkadang nggak masuk akal Anda gitu. Tetapi kita itu harus percaya. Kemudian yang keenam, perkara yang keenam, annallaha subhanahu yuhditsu fi hadhihi dar ma huwa a'jabu min dzalika. Kita nggak usah menggambarkan alam kubur lah gitu. Alam kubur itu beda dengan alam dunia. Bahkan beliau menyebutkan yang keenam di sini, bahkan di dunia saja terkadang bisa beda-beda. Di dunia, ini kejadian di dunia. Yaitu terkadang Allah itu menjadikan sebuah kejadian di dunia, si A melihat, si B tidak melihat. Padahal itu sama-sama di dunia. Contohnya misalkan malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW, di sampingnya Rasulullah menyampaikan wahyu. Para sahabat di situ nggak ada yang melihat sama sekali, dan nggak ada yang tahu sama sekali, dan tidak ada yang mendengar ucapan Jibril. Padahal Rasulullah mendengarnya. Contoh lagi misalkan ada orang yang kesurupan, atau orang indigo, dia melihat sesuatu, melihat pocongan, melihat sundel bolong, orang sekitarnya nggak ada yang tahu sama sekali. Dia ngapain, kayak orang gila gitu. Padahal itu sama-sama apa? Sama-sama di dunia. Sama-sama di dunia. Di dunia saja sudah seperti ini. Terkadang jin ngomong dengan seseorang, orang bisa mendengar omongan jin, tapi yang lain nggak ada yang mendengar. Demikian juga terkadang malaikat memukul orang, orang yang lain nggak ada tahu kalau dia itu dipukuli sama malaikat. Kenapa? Karena alam dunia saja terkadang seperti itu. Si ini melihat, si ini tidak melihat. Ini merasakan, ini tidak merasakan. Padahal itu sama-sama di dunia. Apalagi antara dunia dan alam kubur itu lebih beda lagi, nggak bisa kita samakan. Kemudian masalah yang berikutnya, ini saya ringkaskan karena panjang sekali beliau itu. Beliau mengatakan di poin ini ada ucapan bagus, wasirul mas'alati, inti. Jadi inti yang menjadi inti rahasia. Inti rahasianya itu apa? Beliau mengatakan, anna hadhihi tawsi'ata wadhiqa wal idha'ata wal khudrata wan nar laisa min jinsil ma'hudi fi hadzal alam. Luasnya kuburan, sempitnya kuburan, terangnya kuburan, gelapnya kuburan, atau api yang ada di kuburan membakar penghuninya itu bukan seperti yang kita fahami selama ini, yaitu ya seperti yang kita rasakan lah, seperti yang kita rasakan di dunia. Kita merasakan kalau rumahnya itu sempit, berarti kita itu sempit, sesak kita ini. Sekarang kuburan cuma berapa meter itu orang dikuburkan kan itu. Wah, berarti sempit dia. Kalau kita menyamakan alam kubur dengan alam yang kita rasakan, ya memang sempit sekali orang dikuburkan. Tapi terkadang mereka luas sekali kuburannya. Cuma tidak bisa dilihat sama kita, tidak bisa kita cek dengan indera kita nggak bisa. Kemudian masalah yang ketujuh, perkara yang ketujuh yang beliau sampaikan, al-amru sabi, perkara yang ketujuh, annahu ghairu mumtani'in an turadda ruhu ilal maslubi wal ghariqi wal muhtarik wa nahnu la nash'uru biha. Bukan sesuatu yang mustahil juga kalau seandainya roh itu kembali kepada jasad yang dia itu disalib, atau jasad yang tenggelam, atau jasad yang terbakar sampai menjadi debu, atau jasad yang dimakan sama binatang sampai menjadi kotoran. Mungkin roh itu kembali kumpul dengan mereka lagi. Cuma kita itu nggak merasakan. Yaitu kita itu terkadang nggak tahu. Mungkin rohnya itu kembali ke jasad, kemudian disiksa dan yang lainnya. Cuma kita nggak tahu.
kita itu nggak merasakan. Yaitu belum tentu masa itu tidak harus kita rasakan. Contohnya misalkan gambarannya gini, boleh nanti contohkan juga di sini itu. Contohnya ada orang yang dia itu masih hidup, tetapi dia itu pingsan. Orang hidup tapi dia itu sedang pingsan. Dia hidup tapi kayak orang mati. Dia itu hidup kayak orang mati. Sekelilingnya itu nggak tahu sama sekali dia itu apa gitu loh. Dia itu kayak orang mati itu, padahal dia itu masih hidup. Dia itu masih hidup. Menggambarkan apa? Menggambarkan bahwasanya intinya itu terkadang orang itu dikira mati, dikira diam, dikira dia itu nggak merasakan apa-apa karena dia itu sudah mati. Rupanya dia itu dalam mimpinya, dalam tidurnya, dalam pingsannya, dia itu merasakan sesuatu yang kita itu nggak tahu. Jadi kalau seandainya di dunia saja ada orang yang dia itu kayak orang mati, sekelilingnya nggak tahu apa-apa, nggak merasakan apa-apa, cuma dia itu merasakan sesuatu. Dia itu merasakan sesuatu walaupun kita yang hidup itu kita nggak merasakan sama sekali. Maka beliau mengatakan annahu ghairu mumtani, bukan sesuatu yang mustahil juga kalau seandainya roh itu dikembalikan kepada jasad yang disalib atau jasad yang dibakar, jasad yang ditenggelamkan. Wa nahnu la nasy'uru biha, dan kita itu terkadang enggak menyadarinya. Idzalika raddu nau'un akhar ghairul ma'hud. Kenapa? Pengembalian roh kepada jasad tidak sesuai dengan apa yang kita fahami selama ini atau kita rasakan. Sehingga orang hidup itu kayak kita, gerak seperti ini. Berarti kalau dia diam, berarti dia itu mati. Kalau mati sudah enggak ada apa-apa, enggak disiksa dan yang lainnya. Enggak, terkadang dia itu disiksa. Dia itu kembalikan kepada jasad, cuma terkadang jasad kita itu kita nggak menyadari sekeliling kita. Contohnya gini, kita gambarkan yang lebih mudah ya. Maksud yang diucapkan sama Imam Muqayyim itu, terkadang ada sesuatu yang itu berubah. Cuma karena alamnya itu alam yang lain, kita itu nggak tahu. Contohnya gini, misalkan tulang. Kita makan daging, kemudian tulangnya kita singkirkan. Kita kalau lihat dengan mata kita, yo tulang itu tulang, kita nggak bisa makan dan tulang masih ada. Tulang taruh di piring yang masih seperti itu, nggak berubah sama sekali. Cuma rupanya di alam yang lain, yaitu di alam jin, tulang itu berubah menjadi daging dan mereka makan, mereka santap dengan lezatnya. Berarti apa? Ini dua alam berbeda, memiliki hukum yang berbeda, walaupun di alam dunia itu melihat nggak ada perbedaan. Contoh lagi misalkan, jin itu terkadang makan makanan kita. Kalau kita tidak membaca bismillah. Coba sekarang kita perhatikan ya, makanan kita itu berkurang nggak sih itu? Nggak berkurang. Sama sekali nggak berkurang. Sehingga kita melihat nggak ada kekurangan sama sekali itu. Padahal rupanya di alam jin itu mereka sedang makan makanan kita. Sehingga apa? Sehingga ini ada satu benda di alam manusia ya bentuknya tulang, tapi di alam jinnya itu bentuknya daging dan mereka memakannya. Contohnya lagi misalkan kotoran binatang. Di alam kita ya kotoran binatangnya kotoran binatang. Sedangkan di alam jinnya itu kotoran binatang itu menjadi rumput yang dimakan sama binatang-binatangnya jin. Terjadi perubahan. Terjadi perubahan. Sehingga apa? Sehingga bendanya satu. Bendanya satu. Di alam kita itu tulang, di alamnya mereka jadinya daging. Dan itu hebatnya Allah Ta'ala dalam menciptakan. Maka itu demikian juga jasad yang kita lihat. Kita melihat jasad yang dilihat misalkan orang mati. Ya kita merasa dia itu nggak ada apa-apa, dia cuma diam dan yang lainnya. Iya, itu alam kita. Tapi alamnya sana, mungkin dia itu sedang diazab sama malaikat. Mungkin dia itu sedang diberikan kenikmatan sama malaikat. Cuma kita nggak tahu. Kenapa? Karena alamnya itu berbeda. Sebagaimana tulang, kita nggak tahu kalau tulang ini dimakan sama jin. Rupanya dalam alam jin itu tulangnya itu dimakan karena tulang itu menjadi dagingnya mereka. Sehingga kita itu terkadang ada satu perubahan, ada benda itu terjadi perubahan, tetapi terkadang perubahannya itu kita nggak menyadari. Kenapa? Karena di alam yang normalnya kita itu nggak terjadi perubahan, walaupun aslinya itu terjadi perubahan. Kemudian yang ke-8, masalah yang ke-8, al-amru tsamin, perkara yang ke-8, annahu yambaghi ayyu'lam anna adzabal qabri wa na'imahu ismun li adzabil barzah wa na'imihi. Bahwasanya azab dan nikmat kubur itu dikaitkan dengan kuburan. Azab kubur, nikmat kubur. Bukan azab dunia, nikmat dunia, beda. Sehingga apa? Sehingga tidak bisa disamakan antara azab kubur dengan azab dunia. Kenapa? Karena namanya beda-beda.
Ini dinamakan dengan azab kubur khusus kepada kuburan, tidak bisa disamakan dengan alam dunia. Ini nikmat kubur, namanya nikmat kubur yang berlaku untuk kuburan, nggak bisa disamakan dengan alam dunia. Kenapa? Karena antara alam dunia dan alam kubur itu ada dinding pemisahnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka ada dinding-dinding yang memisahkan antara mereka dengan alam dunia, sehingga mereka tidak mungkin kembali ke alam dunia. Kemudian terakhir yang ke-9, annal mautu mu'adun wa ba'tsu awwalun. Jadi intinya gini, intinya saya sebutkan di sini, saya ringkaskan. Intinya bahwasanya kita itu nanti akan dibangkitkan. Kita itu akan dibangkitkan, dan pembangkitan jasad itu sesuatu yang tidak bisa kita indra. Tidak bisa kita indra, dan itu akan terjadi. Itu akan terjadi, dan akan terjadi perubahan yang kita itu nggak pernah tahu bagaimana perubahannya. Misalkan ini, saya contohkan ya. Contohnya misalkan ada orang, dia mati. Orang itu meninggal dunia, kemudian dimakan sama tanah, sehingga jasadnya terurai. Dari tanah ini, kemudian setelah itu tumbuh tumbuhan. Setelah itu dari uraian jasad tadi yang terurai dengan tanah, diserap sama tumbuhan. Dari tumbuhan, setelah itu menjadi buah. Akhirnya dimakan sama manusia. Coba kita lihat ya, dari manusia, daging dan tulang, kemudian diurai sama tanah. Dari tanah, setelah itu nanti diambil sama tumbuhan, kemudian diurai nanti menjadi sebuah buah yang lezat rasanya, dan rasanya berbeda dengan bangkai kita. Berarti apa? Akan terjadi perubahan seperti ini. Demikian juga manusia. Manusia akan terjadi perubahan. Ya, yang awalnya kalau manusia itu mati, itu dia itu akan bau busuk karena bangkai, tetapi ketika sudah menjadi buah akan menjadi lezat. Walaupun terkadang buah itu ngambil nutrisinya dari bangkai manusia. Akan terjadi perubahan. Berarti apa? Berarti ada pembangkitan yang akan berbeda. Sehingga tidak bisa disamakan antara bangkai kita kalau mati dengan tanah yang sudah terurai. Sama-sama manusia itu satu. Misalkan saya, jasad saya meninggal dunia. Saya meninggal dunia, kalau ditaruh saja jasad saya itu akan membusuk, dan baunya bau sekali. Setelah itu nanti akan terjadi perubahan. Akan membusuk, kemudian setelah itu hilang, kita itu menjadi tanah. Setelah itu akan menyatu dengan tanah, bau busuknya sudah hilang. Setelah itu akan berubah menjadi zat tanah. Nanti dari tanah ini akan diproses, nanti akan menjadi buah, akan menjadi tumbuhan, akan menjadi apa saja. Itu nanti akan berubah lagi bentuknya. Demikian juga manusia, prosesnya juga seperti itu. Kita manusia di dunia, jasad kita seperti ini. Nanti kita akan mati, kemudian akan dibangkitkan lagi ke alam kubur. Di alam kubur, prosesnya berubah. Tidak mesti di alam kubur itu kayak kita, darah, ada darahnya, kemudian nanti jasadnya seperti itu, enggak mesti. Kemudian nanti di alam akhirat, beda lagi. Seperti antara manusia mati, sampai akhirnya menjadi buah. Prosesnya akan berubah. Demikian juga manusia pun juga seperti ini. Proses manusia itu akan berubah. Maka jangan disamakan alam kubur itu dengan alam dunia. Intinya di sini, intinya saya ringkaskan. Jadi bab yang ke-7 yang kita bahas ini, intinya berkaitan dengan gimana orang-orang yang mengingkari azab kubur membantah mereka itu, bagaimana cara membantahnya. Kita katakan kelirunya fatal mereka itu karena mereka menyamakan alam kubur dengan alam dunia. Itu kekeliruan yang fatal. Karena mereka itu menyamakan alam kubur dengan alam dunia. Kalau mereka menyamakan alam kubur dengan dunia, maka itu salah pemahaman yang fatal, dan itu sumber semua kerusakan. Tapi kalau mereka itu bisa memahami alam kubur itu beda dengan alam dunia, maka semua syubhat itu selesai sebenarnya itu. Kalau seandainya mereka mendapatkan kabar dari Allah dan Rasulnya bahwasanya nanti ada malaikat mungkar nakir, orang didudukkan, kuburannya akan diluaskan semua mata memandang. Ketika kita mendapatkan kabar seperti ini kan alam kubur, nggak apa-apa, mungkin alam kubur gitu. Kan ini bukan alam dunia, sehingga tidak usah kita samakan dengan dunia. Tapi kalau kita sudah menyamakan dengan alam dunia, maka semua sumber bid'ahnya itu nanti di sini. Keliru pemahaman, memahami kita itu keliru. Yaitu pemahaman keliru itu apa? Menyamakan alam kubur dengan alam dunia. Kalau sudah kita samakan, berarti kita keliru. Kalau sudah keliru, turunannya keliru semua nanti. Turunannya itu nanti keliru semua. Cabang-cabangnya semuanya keliru. Ya sampai sini pembahasan kita. Nanti insya Allah kita lanjut lagi. Kita nanti masuk di bab yang berikutnya.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.